Halo semua, selamat datang kembali. Dalam perjalanan kita sejauh ini, kita sering memulai kisah Yesus dari kitab-kitab Injil di Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita terbiasa berpikir bahwa di sanalah semuanya dimulai. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa Injil bukanlah titik awal? Bagaimana jika kisah Yesus sudah ada dalam bentuk yang berbeda, jauh sebelum Injil ditulis? Sebelum ada narasi tentang kelahiran di Bethlehem, pengajaran di Galilea, atau penyaliban di Golgota, sudah ada sesuatu yang lain. Sudah ada bahasa, sudah ada simbol-simbol, dan yang terpenting, sudah ada gagasan tentang figur penyelamat kosmik. Konsep ini tidak muncul dari ruang hampa, ia tumbuh dari tanah subur tradisi Yahudi kuno, jauh sebelum abad pertama Masehi. Mari kita lihat beberapa jejaknya. Dalam kitab Mazmur, kita menemukan gambaran tentang seorang raja ilahi, seorang Mesias yang diurapi Tuhan untuk memerintah bangsa-bangsa. Ini bukan sekadar raja duniawi, tapi representasi kekuasaan Tuhan di bumi. Lalu, kita beralih ke kitab Yesaya. Di sana, muncul figur misterius yang disebut hamba Tuhan. Sosok ini menderita bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sebuah konsep penebusan melalui penderitaan yang sangat kuat. Kemudian, ada kitab Daniel. Di sini, kita diperkenalkan pada sosok yang disebut anak manusia, yang datang dari langit, di atas awan-awan. Dia menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan yang kekal dari yang lanjut usianya. Ini adalah figur surgawi, bukan manusia biasa. Visinya bersifat apokaliptik dan kosmik. Tradisi ini tidak berhenti di situ. Di luar Alkitab kanonik, ada teks-teks seperti kitab Henokh. Kitab ini, yang sangat populer di kalangan umat Yahudi pada masa itu, menggambarkan anak manusia sebagai figur yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dia adalah hakim agung yang akan menghakimi orang fasik dan membawa keadilan. Dia adalah sosok praeksisten, ada di surga sebelum turun atau menampakkan diri dalam sejarah. Lalu, ada figur Melkisedek. Dalam kitab Kejadian, dia muncul tiba-tiba sebagai imam Allah yang maha tinggi. Surat kepada Ibrani di Perjanjian Baru kemudian mengembangkannya sebagai imam abadi, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah, yang harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Sekali lagi, sebuah gambaran figur supranatural yang melampaui batasan manusia biasa. Bahkan ketika kita masuk ke Perjanjian Baru, penulis paling awal, Rasul Paulus, menyajikan teologi yang sangat kosmik. Surat-surat Paulus ditulis sebelum Injil-Injil naratif. Bagi Paulus, Kristus adalah citra Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kristus adalah agen penciptaan, pendamai kosmos, dan pemenang atas kuasa-kuasa kegelapan. Fokus Paulus bukanlah pada biografi Yesus di Nazaret. Ia jarang sekali mengutip perkataan Yesus atau menceritakan kisah hidupnya di Galilea. Fokusnya adalah pada kematian, kebangkitan, dan signifikansi kosmik dari peristiwa-peristiwa itu. Semua benang merah ini, Raja Ilahi, hamba yang menderita, anak manusia surgawi, figur praeksisten, imam abadi, Kristus kosmik, menunjuk pada satu kesimpulan. Sebelum ada narasi tentang Yesus bumi, sudah ada konsep tentang Yesus langit. Siapakah Yesus langit ini? Dia adalah sebuah konsep, sebuah arketip, sebuah figur teologisis yang bertindak di panggung kosmik. Dia tidak perlu berjalan di atas debu Galilea untuk menjadi penyelamat. Dia tidak perlu lahir dari seorang perempuan untuk menjadi hakim. Perannya adalah menebus, menghakimi, dan memerintah dari alam surgawi. Dia adalah jawaban atas kerinduan teologisis akan intervensi ilahi. Dia adalah makna. Lalu, datanglah Injil-Injil naratif, beberapa dekade setelah surat-surat Paulus, dan Injil melakukan sesuatu yang revolusioner, sesuatu yang sangat berani. Injil mengambil semua makna, semua teologi, semua simbol tentang Yesus langit ini, dan memberinya tubuh. Ia memberinya nama, Yesus dari Nazaret. Ia memberinya tempat, Kapernaum, Yerusalem. Ia memberinya waktu, pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius dan Pontius Pilatus. Injil memindahkan Yesus dari surga ke bumi, dari ruang kosmik ke dalam sejarah manusia. Teologi yang abstrak diubah menjadi cerita yang konkret. Makna yang dipercaya diubah menjadi pribadi yang bisa diingat. Dengan kata lain, Injil memberikan biografi pada teologi. Iman tidak lagi hanya tentang mempercayai sebuah konsep penyelamatan, tetapi tentang mengikuti jejak seorang tokoh historis. Yesus bumi
memungkinkan iman menjadi ingatan. Figur yang dipercaya menjadi tokoh yang bisa diceritakan dari generasi ke generasi. Ini membawa kita pada sebuah pergeseran pertanyaan yang fundamental. Selama berabad-abad, perdebatan sering berkutat pada apakah ini semua benar-benar terjadi persis seperti yang ditulis. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih produktif dan mencerahkan bukanlah soal benar atau salah dalam pengertian harfiah semata. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah tradisi religius bekerja dan berevolusi? Seringkali, dalam banyak tradisi di dunia, makna datang lebih dulu. Sebuah komunitas memiliki keyakinan mendalam tentang Tuhan, keselamatan, dan keadilan. Kemudian, untuk membuat makna itu dapat diakses, dipahami, dan diwariskan, lahirlah cerita. Cerita adalah kendaraan bagi makna. Cerita memberi wajah pada ide. Maka, pertanyaan akademis yang kita ajukan hari ini bukan lagi sekadar, apakah Yesus pernah hidup? Sebagian besar sejarawan setuju bahwa ada seorang tokoh historis bernama Yesus dari Nazaret di balik tradisi ini. Pertanyaan yang lebih dalam dan lebih menarik adalah, kapan, mengapa, dan bagaimana konsep Yesus langit yang kosmik ini menyatu dengan figur Yesus bumi yang historis? Bagaimana figur surgawi yang sudah ada sebelumnya ditanamkan ke dalam biografi seorang pengkhotbah dari Galilea? Proses ini bukanlah sebuah konspirasi. Ini adalah proses teologisis dan sastra yang wajar, di mana komunitas awal mencoba memahami siapa Yesus ini sebenarnya. Mereka menggunakan kategori bahasa dan simbol yang sudah tersedia dalam tradisi mereka, yaitu gambaran tentang Mesias, anak manusia, dan hamba Tuhan, untuk menjelaskan dampak luar biasa yang Yesus tinggalkan. Mereka pada dasarnya berkata, orang ini, Yesus dari Nazaret, dialah penggenapan dari semua harapan surgawi kita. Jawaban atas pertanyaan, mengapa Yesus langit menjadi Yesus bumi, mungkin tidak akan pernah sama bagi setiap orang. Bagi orang beriman, ini adalah misteri inkarnasi ilahi. Bagi sejarawan, ini adalah proses evolusi tradisi yang menarik, dan tidak ada yang salah dengan kedua perspektif itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita mendekati teks-teks ini. Kita perlu membacanya dengan jujur, mengakui kompleksitasnya. Kita tidak perlu panik seolah-olah iman kita akan runtuh jika kita mengajukan pertanyaan sulit. Kita tidak perlu menghina mereka yang memiliki pandangan berbeda. Dan yang terpenting, kita tidak perlu takut pada pengetahuan, karena berpikir kritis tidak akan membunuh iman. Ia justru melakukan salah satu dari dua hal. Ia akan menumbuhkannya, membuatnya lebih dewasa dan kokoh. Atau, ia akan memurnikannya, membersihkannya dari elemen-elemen yang tidak lagi relevan, dan membawanya kembali ke esensinya yang paling murni. Pada akhirnya perjalanan mencari pemahaman ini, dengan segala pertanyaannya, adalah bagian dari perjalanan iman itu sendiri. Terima kasih telah mengikuti seluruh seri ini. Semoga perjalanan kita bersama telah membuka wawasan baru. Diskusi yang sehat dan saling menghormati tentu boleh berlanjut di kolom komentar. Tetaplah bertanya, tetaplah belajar, dan sampai jumpa di proyek berikutnya.